Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam video yang hanya beberapa menit ini ada topik kesehatan yang sangat bagus untuk kita bahas. Kali ini kita akan mengungkap tuntas sebuah kebiasaan yang sangat populer dan sering dianggap paling praktis, yaitu makan telur rebus. Khususnya untuk para lansia, banyak sekali yang masih bertanya apa akibat dari mengkonsumsi telur rebus setiap hari. Apakah ini kebiasaan baik yang memberikan banyak manfaat atau justru ada resiko tersembunyi yang perlu kita waspadai, terutama bagi tubuh lansia? Jangan sampai niat Anda untuk menjadi sehat justru berbalik menjadi masalah. Jadi, mari kita selami lebih dalam fakta seputar telur rebus untuk lansia agar Anda bisa menikmatinya dengan bijak, tenang, dan tanpa khawatir. Namun sebelum kita membahas tuntas rahasia di balik telur rebus ini, kami mohon dukungan Anda untuk kami. Silakan tekan like video ini, tuliskan komentar, dan subscribe channel ini untuk terus mendapatkan video-video terbaru seputar kesehatan lansia. Bapak dan Ibu yang terhormat, mari kita mulai dengan kisah inspiratif dari seorang lansia yaitu Ibu Mariana. Beliau pensiunan bidan yang kini berusia 64 tahun dan tinggal di kota Bandung, Jawa Barat. Beberapa tahun yang lalu, Bu Mariana sering merasa lesu dan mudah lupa. Apalagi saat harus membaca atau mengingat daftar belanjaannya sendiri. Ia merasa daya ingatnya menurun drastis. Karena sangat khawatir, beliau berkonsultasi ke dokter dan mendapatkan saran tentang pentingnya protein dan nutrisi otak. Setelah itu, Bu Mariana mulai rutin mengonsumsi 1 butir telur rebus setiap pagi sebagai bagian dari sarapannya. Dan ternyata hasilnya sangat luar biasa. Dalam beberapa bulan, Bu Mariana merasakan perbedaan yang nyata. Ia merasa lebih berenergi, tidak mudah lelah, dan daya ingatnya terasa lebih tajam. Ia tidak mudah lupa lagi bagaimana hal itu bisa terjadi. Begini penjelasannya. Secara ilmiah memang telah dibuktikan bahwa asupan protein dan kolin dari telur bisa meningkatkan kemampuan otak dan juga vitalitas pada lansia. Pengalaman Bu Mariana menunjukkan bahwa telur rebus bisa menjadi sahabat yang baik untuk menjaga semangat dan ketajaman pikiran bagi lansia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, telur rebus memang dikenal sebagai sumber protein yang mudah didapat dan harganya terjangkau. Telur juga kaya dengan vitamin dan mineral yang penting. Banyak yang mengonsumsi telur rebus sebagai bagian dari diet sehat mulai dari sarapan hingga cemilan. Namun di balik kesederhanaan dan popularitasnya itu, telur juga menyimpan beberapa pertanyaan. Apakah jika dikonsumsi setiap hari, terutama oleh tubuh lansia, semua manfaatnya tetap optimal? Atau justru ada hal tertentu yang bisa menimbulkan masalah bagi tubuh lansia yang sudah berbeda karena faktor usia? Mari kita bahas dengan lebih mendalam. Untuk membahasnya, kita akan mulai dengan hal positifnya dulu. Ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa konsumsi telur rebus setiap hari dengan jumlah yang wajar bisa memberikan banyak manfaat bagi lansia. Telur adalah salah satu sumber protein lengkap yang terbaik. Protein ini sangat penting bagi lansia untuk menjaga massa otot dan mencegah sarkopenia. Sarkopenia adalah penurunan massa otot akibat penuaan. Selain itu, manfaat protein juga untuk perbaikan jaringan tubuh serta produksi enzim dan hormon. Dengan rutin mengkonsumsi telur rebus, Anda mendapatkan bahan bakar terbaik untuk otot-otot Anda yang akan menjaga kekuatan dan kemandirian Anda dalam beraktivitas sehari-hari. Ini sangat penting untuk mencegah kelemahan tubuh dan resiko jatuh yang sering terjadi pada lansia. Telur juga kaya dengan nutrisi yang penting untuk otak, terutama kolin dan vitamin B kompleks, yaitu B6, B12, dan folat. Kolin berperan penting bagi peningkatan fungsi memori dan kognitif pada lansia serta melindungi otak dari penurunan kemampuan terkait usia serta ikut menjaga suasana hati. Sedangkan vitamin B12 dan folat sangat penting untuk kesehatan saraf dan juga mencegah penurunan kemampuan otak. Jadi dengan rutin mengonsumsi telur, Anda memberikan nutrisi yang penting bagi otak Anda, membantu daya ingat tetap tajam, konsentrasi tetap baik, dan pikiran tetap jernih di usia senja. Sedangkan kuning telur adalah sumber alami dari lutein dan zeaxanthin, yaitu 2 jenis antioksidan yang sangat penting untuk kesehatan mata. Antioksidan ini bekerja melindungi retina mata dari kerusakan serta dapat mengurangi risiko degenerasi makula dan katarak yang umum terjadi pada lansia. Jadi dengan rutin mengonsumsi telur, Anda memberikan perlindungan yang alami bagi penglihatan Anda, membantu menjaga ketajaman pandangan Anda di usia senja. Selain itu, telur juga merupakan salah satu dari sedikit sumber makanan alami yang mengandung vitamin D. Vitamin juga sangat penting bagi lansia untuk penyerapan kalsium yang
optimal dan menjaga kesehatan tulang sehingga mengurangi risiko osteoporosis dan patah tulang. Vitamin D juga berperan dalam mendukung sistem kekebalan tubuh. Jadi, dengan rutin mengonsumsi telur, Anda menjaga kepadatan tulang dan kekuatan tubuh Anda secara keseluruhan. Manfaat lain dari mengkonsumsi telur adalah menjaga berat badan Anda tetap sehat, karena makan telur rebus bisa membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Kandungan proteinnya yang tinggi membantu mengurangi nafsu makan dan asupan kalori secara keseluruhan. Ini sangat bermanfaat bagi lansia yang ingin menjaga berat badan yang ideal. Dengan berat badan yang ideal berarti Anda mengurangi beban pada sendi-sendi tubuh Anda serta menjaga jantung Anda tetap sehat. Bapak dan Ibu yang terhormat, selain manfaat umum yang sudah kita bahas, telur rebus juga bermanfaat bagi penanganan beberapa kondisi kesehatan kronis bagi lansia. Namun, tetap harus diingat bahwa telur adalah makanan bukan pengganti resep dokter. Nutrisi dari telur dapat melengkapi terapi medis Anda, tapi tidak untuk menggantikan obat dari dokter. Apa saja manfaat telur bagi orang yang sedang dalam kondisi sakit tertentu? Yang pertama adalah untuk penderita defisiensi vitamin D. Telur adalah salah satu sumber makanan alami yang terbaik. Makan telur secara rutin dapat membantu meningkatkan kadar vitamin D dalam darah yang sangat penting untuk kesehatan tulang, penyerapan kalsium, dan fungsi kekebalan tubuh. Ini penting bagi lansia yang kurang terkena sinar matahari atau yang beresiko tulang keropos atau osteoporosis. Yang kedua adalah bagi lansia yang rentan terhadap anemia defisiensi zat besi. Telur mengandung zat besi Him, yaitu bentuk zat besi yang lebih mudah diserap oleh tubuh dibandingkan zat besi non-Him tumbuhan. Meskipun bukan sumber zat besi utama, telur dapat menjadi bagian penting untuk mendukung produksi sel darah merah dan mencegah anemia yang gejalanya meliputi kelelahan dan kelemahan. Kemudian yang ketiga adalah untuk mendukung kesehatan jantung dan otak pada lansia. Kandungan kolin, omega 3, dan antioksidan dalam telur sangat besar manfaatnya. Kolin membantu menjaga integritas membran sel saraf dan produksi neurotransmitter penting untuk otak. Omega 3 berperan untuk kesehatan kardiovaskular, sedangkan antioksidan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Kombinasi ini dapat membantu pencegahan penyakit jantung dan penurunan kemampuan otak. Lalu, yang keempat adalah bagi lansia yang perlu meningkatkan asupan protein karena kesulitan mengonsumsi daging atau sumber protein lain. Telur rebus adalah pilihan yang sangat praktis, murah, dan mudah diserap. Protein sangat penting untuk perbaikan sel, menjaga massa otot, serta mendukung sistem kekebalan tubuh yang sangat vital untuk lansia. Namun penting untuk saya ingatkan bahwa penggunaan telur sebagai pengobatan adalah dalam konteks diet pendukung dan pelengkap terapi medis. Kalau Anda sedang minum obat tertentu dari dokter, Anda harus tetap melanjutkan pengobatan medis yang diresepkan oleh dokter dan konsultasikan setiap perubahan dengan dokter Anda. Bapak dan Ibu yang terhormat, namun di balik semua manfaat telur yang luar biasa itu, ada kisah yang perlu kita jadikan pelajaran. Saya harus menceritakan kisah salah seorang pasien lansia ini kepada Anda. Sebut saja nama beliau, Pak Agus. Ia seorang pengusaha properti di Jakarta yang sampai sekarang masih aktif di usia 68 tahun. Pak Agus sangat sering mengkonsumsi telur rebus karena percaya bahwa proteinnya bagus untuk kekuatan tubuh. Beliau rutin makan 2-3 butir telur rebus setiap hari, kadang untuk sarapan, kadang sebagai cemilan sore. Ia menganggapnya sebagai makanan paling sehat dan juga paling praktis. Namun 2 bulan yang lalu, pada saat beliau melakukan check-up kesehatan di sebuah rumah sakit, dokter terkejut melihat kadar kolesterol atau kolesterol jahatnya melonjak tinggi jauh di atas normal. Dokter menduga penyebabnya adalah konsumsi kuning telur yang berlebihan setiap hari. Kuning telur memang tinggi kolesterol. Meskipun tidak semua orang bereaksi sama terhadap kolesterol dari makanan, tapi bagi sebagian lansia, konsumsi kuning telur berlebihan bisa mempengaruhi kadar kolesterol darah. Pengalaman Pak Agus ini adalah peringatan serius bahwa makanan yang alami dan sehat sekalipun bisa berbahaya kalau dikonsumsi dalam jumlah berlebihan atau tanpa memahami respon tubuh kita sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, meskipun banyak manfaatnya, konsumsi telur rebus setiap hari, terutama dalam jumlah berlebihan atau pada kondisi tertentu, bisa memicu akibat buruk yang perlu Anda waspadai. Kuning telur memang tinggi kolesterol. Walaupun bagi sebagian orang, kolesterol dari makanan tidak terlalu mempengaruhi kadar kolesterol darah. Namun bagi orang yang sensitif,
mengkonsumsi telur setiap hari. Terutama kalau lebih dari 1 butir dapat menyebabkan peningkatan kadar kolesterol LDL. Peningkatan level ini dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Jika Anda memiliki riwayat kolesterol tinggi atau penyakit jantung, kami sarankan Anda untuk berkonsultasi dengan dokter mengenai batasan jumlah konsumsi telur untuk Anda. Selain itu, meskipun telur bergizi, konsumsi protein yang sangat tinggi setiap hari, misalnya dari beberapa butir telur rebus dapat menyebabkan gangguan pencernaan pada beberapa orang lansia. Protein yang berlebihan bisa sulit dicerna dan memicu kembung, sembelit, atau bahkan diare pada perut yang sensitif, terutama jika kurang asupan serat dari sumber makanan lainnya seperti sayuran atau buah-buahan. Tubuh kita membutuhkan keseimbangan antara protein, karbohidrat, lemak, dan serat. Bukan hanya protein saja. Kemudian dampak negatif lainnya meskipun lebih umum terjadi pada anak-anak, alergi telur juga bisa terjadi pada lansia atau orang dewasa. Konsumsi telur setiap hari pada penderita alergi dapat memicu reaksi mulai dari ruam kulit, gatal-gatal, masalah pencernaan seperti mual, muntah, atau diarah, hingga reaksi alergi parah yang mengancam jiwa. Jadi, kalau Anda merasa ada gejala aneh setelah mengkonsumsi telur, segera hentikan dan periksakan diri ke dokter. Selanjutnya, bagi penderita penyakit ginjal kronis, mengkonsumsi protein yang sangat tinggi dari telur setiap hari dapat menjadi beban tambahan bagi ginjal. Ginjal yang sudah tidak berfungsi optimal akan kesulitan memproses produk sampingan metabolisme protein sehingga dapat memperburuk kondisi ginjal. Jadi kalau Anda memiliki masalah ginjal, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi mengenai batas asupan protein harian termasuk dari telur. Dan yang selanjutnya adalah resiko keracunan makanan oleh bakteri Salmonella jika telur tidak dimasak sempurna hingga matang. Meskipun hal ini jarang terjadi, tapi kuning telur yang terlalu encer atau telur setengah matang memiliki risiko yang lebih tinggi. Bagi lansia yang sistem kekebalannya lebih lemah, infeksi bakteri Salmonella bisa sangat berbahaya dan menyebabkan diarah, demam, hingga dehidrasi. Karena itu, pastikanlah telur rebus Anda selalu matang sempurna dengan kuning telur yang padat. Bapak dan Ibu, setelah memahami segala aspek telur rebus, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara terbaik mengkonsumsi telur supaya manfaatnya maksimal dan resikonya minimal. Yang pertama adalah masak telur rebus hingga matang sempurna. Pastikan kuning telurnya padat untuk meminimalkan resiko bakteri Salmonella. Kemudian yang kedua, konsumsi telur dalam jumlah yang wajar. Bagi kebanyakan lansia, 1 butir telur per hari atau 3-4 butir per minggu tergolong aman dan bermanfaat. Tapi jika Anda memiliki kolesterol tinggi atau kondisi medis lain, konsultasikan dengan dokter Anda mengenai jumlah yang tepat. Dan yang ketiga, variasikan sumber protein Anda. Jangan hanya bergantung pada telur. Kombinasikan dengan protein abadi seperti kacang-kacangan, tahu, tempe, atau protein hewani lainnya seperti ikan dan dada ayam tanpa kulit untuk asupan nutrisi yang seimbang. Lalu yang keempat, imbangilah dengan serat. Konsumsilah telur bersama dengan sayuran berdaun hijau, buah-buahan, atau biji-bijian utuh untuk melancarkan pencernaan sekaligus mendapatkan nutrisi yang lengkap. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi sampai di sini sudah jelas bukan bahwa konsumsi telur rebus setiap hari bisa menjadi kebiasaan yang sangat bermanfaat bagi lansia asalkan dikonsumsi dengan bijak dan dalam porsi yang wajar. Telur adalah sumber protein, vitamin, dan mineral penting yang mendukung kesehatan otot, otak, mata, dan tulang. Namun penting juga untuk memahami kemungkinan efek sampingnya, terutama terkait kolesterol bagi individu yang sensitif serta beban pada ginjal. Ingatlah, setiap tubuh berbeda, jadi dengarkan selalu sinyal tubuh Anda. Dengan pengetahuan yang tepat, Anda bisa terus menikmati telur rebus dengan tenang tanpa rasa khawatir sekaligus tetap menjaga kesehatan di usia lanjut. Bapak dan Ibu, di masa lansia ini, Anda adalah pemegang kendali utama atas kesehatan dan kualitas hidup Anda. Pengetahuan yang Anda dapatkan hari ini tentang telur rebus hanyalah salah satu bagian dari gaya hidup sehat yang menyeluruh. Jadi, saya menyarankan kepada Anda untuk selalu belajar seumur hidup tentang kesehatan, khususnya kesehatan lansia demi tubuh Anda sendiri. Anda jangan mudah percaya pada satu informasi saja. Carilah selalu informasi dari berbagai sumber dan yang terpenting jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi di kota tempat tinggal Anda secara berkala.
Mereka adalah panduan terbaik yang bisa memberikan nasihat yang sesuai dengan kondisi Anda. Karena kondisi tubuh dan kesehatan setiap orang pasti berbeda-beda. Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum kita akhiri pertemuan ini, izinkan kami menyampaikan sesuatu yang penting dari hati kami untuk Anda semua. Kalau saat ini Anda sedang merasa sedih karena kondisi kesehatan Anda dan sedang berjuang untuk memulihkannya, janganlah putus asa. Tetaplah semangat dan tetaplah bahagia. Kami dari tim channel YouTube Papa Mama Sehat ingin mengingatkan bahwa harapan selalu ada. Bagi Anda yang ingin hidup lebih sehat dan bahagia, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang maha menyembuhkan segalanya. Dan kalau Bapak dan Ibu percaya, tulislah amin di kolom komentar video ini sebagai bentuk doa dan harapan kita bersama. Selanjutnya, kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk klik tombol like dan subscribe channel ini supaya tidak terlewatkan video-video kami yang lainnya. Dan silakan Anda menulis komen usia Anda berapa, menonton dari mana, dari kota apa, provinsi apa, atau mungkin dari negara mana. Saya mendoakan semoga Anda sehat selalu, sehat lahir dan batin, jasmani dan pikiran hari ini dan di masa depan. Amin.